Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Hai, apa kabar? Pasti nggak bisa ngelihat saya. Ya, karena Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, saat ini saya sedang berada di kegelapan Bapak Ibu. Dan sangat-sangat gelap. Dan saya tahu Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, meskipun Bapak Ibu melalui media sosial ini cuma bisa dengar suara saya, tidak ada satupun orang yang suka dengan gelap Bapak Ibu. Kenapa? Karena gelap itu ya mungkin takut, mencekam, dan kalau kita gelap kita jalan juga bisa nabrak-nabrak. Kalau kita gelap juga kita nggak bisa melihat apa-apa dan tidak nyaman hidup di dalam kegelapan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, saya coba dulu ya menyalakan lampu. Sebentar Bapak Ibu. Aduh, silo Bapak Ibu. Silo sekali Bapak Ibu, karena saya pakai lampu yang luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan tuh seperti firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 katakan begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat dunia ini semakin gelap, kita nggak tahu di depan sana terjadi apa. Makanya kita ini sebagai anak Tuhan harus bisa menjadi terang dunia. Terang itu menjadi contoh di tengah kegelapan. Kalau kita terang, orang bisa melihat kita dan orang fokus dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan katakan supaya kita jadi terang, supaya kita orang melihat perbuatan kita dan memuliakan, bukan memalukan Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, di depan saya ada 3 sumber terang. Sumber terang yang pertama ini terang, lampu. Coba Bapak Ibu deket gini. Saudara, dengan lampu watt ini memang terang Bapak Ibu. Terang banget. Tetapi kalau kita makin lama, makin kita dekat, dan makin lama kita mendekat, bahkan lampu ini terus ada di samping kita, rasanya panas. Kalau terang ini terlalu berlebihan, rasanya juga nggak enak Bapak Ibu. Kenapa? Ya nggak nyaman gitu Bapak Ibu. Makanya saudara, jadi orang Kristen, anak Tuhan juga jangan berlebihan. Yang biasa-biasa aja. Kenapa orang lihat kita? Orang pengen kita bukannya salah sih, tidak. Tetapi banyak orang yang anak-anak Tuhan yang kadang itu suka berlebihan. Mereka berpikir bahwa dengan berlebihan itu mereka bisa menarik orang. Tapi justru sebaliknya, orang rasa nggak nyaman. Saudara, beda loh di sini. Nggak nyaman, panas Bapak Ibu. Nah, saya matikan Bapak Ibu ya. Saya matikan dulu. Gelap lagi. Sumber yang kedua adalah senter Bapak Ibu. Nah, senter ini juga sumber terang. Tapi senter ini ada syaratnya Bapak Ibu saudara-saudari. Senter ini harus dinaikkan dulu, didorong dulu baru terang. Inilah gambaran yang kedua. Kenapa? Kita suka didorong-dorong dulu baru mau jadi terang Bapak Ibu. Kita menjadi terang itu harus dibujuk-bujuk, dirayu-rayu. Ayo kamu harus berbuat baik, ayo kamu harus menjadi anak Tuhan yang baik, kamu harus kerja dengan baik. Harus didorong-dorong dulu. Setiap hari harus didorong. Kenapa? Center kalau nggak didorong, tidak dinaikkan tombolnya menjadi on dan off, tidak akan bisa hidup. Tetapi saya salut Bapak Ibu dengan sumber terang yang ketiga, yaitu lilin Bapak Ibu. Saudara, lilin ini juga adalah sumber terang. Sebentar saya nyalakan. Nah, saya nyalakan lampu dikit ya supaya saya terang Bapak Ibu. Lilin ini juga adalah sumber terang. Tetapi lilin ini Bapak Ibu menerangi sekitar kegelapan. Sama dengan perbuatan baik kita. Makanya sebagai anak Tuhan jadi berkat, jangan jadi batu sandungan. Makanya sikap kita tuh dilihat orang, perkataan kita, perbuatan kita tuh dilihat orang. Jadi berkat, memuliakan Tuhan enggak? Apa bedanya dengan lampu yang sangat terang, dengan senter, dengan lilin ini? Lampu terang tetap terang, tetapi orang merasa nggak nyaman dengan keterangannya. Panas Bapak Ibu. Senter pun terang, tetapi harus didorong-dorong. Tapi lilin ini terang Bapak Ibu. Lilin ini terang dengan dia rela mengorbankan tubuh lilin ini. Lama-kelamaan Bapak Ibu, kalau lilin ini dinyalakan terus, lilin ini akan habis. Dan lilin ini tidak ada lagi. Kenapa?
karena menerangi. Yang dimaksud dengan terang adalah bagaimana kita bisa berkorban. Seperti lilin ini. Kalau lilin ini bisa berteriak panas, lilin akan berteriak, dia tidak akan mau. Berani menghancurkan dirinya, berani untuk melelehkan tubuhnya demi menerangi sekitar. Mungkin kau rasanya disakiti. Mungkin kau rasanya sakit rasanya dan pengen bales. Tapi demi memuliakan Allah dan dari hati yang paling dalam, kau berkata, saya tidak akan balas. Saya mau rela sebagai lilin. Saya berkorban demi memuliakan nama Tuhan. Saya nggak mau melakukan hal-hal negatif. Saya tidak mau untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan saya mau berkorban sehingga lilin saya, terang saya bersinar menerangi dunia gelap. Dan orang boleh melihat bukan rekayasa, tapi karena pengorbanan. Sakit rasanya, tapi dunia mendapatkan manfaat terangnya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, jadikanlah kami terang. Seperti firman Tuhan katakan, kami adalah terang dunia. Kami mau seperti lilin ini Tuhan. Meskipun lilin ini sederhana, kecil dibandingkan lampu tembak, dibandingkan dengan senter yang harganya sangat mahal. Tetapi lilin ini rela berkorban. Kami tahu Tuhan, sebagai terang dunia, orang melihat kami, anak-anak Tuhan, dituntut kesempurnaan seperti Kristus. Makanya hari ini kami mau menjaga perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami, tingkah laku kami. Sehingga orang boleh melihat ada Yesus dalam hidup kami. Meskipun kami harus berkorban, meskipun rasanya kami harus membuang ego kami, membuang segala keangkuhan kami, tapi kami mau memberikan hati kami pada Tuhan. Sehingga dunia boleh melihat terang Kristus melalui hidup kami. Sebentar kami akan istirahat, sertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati dan besok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh bekerja kembali untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan, jadilah lilin. Dia rela berkorban. Dia rela menetes untuk menerangi dari kegelapan ini. Meskipun dia yang paling murah, meskipun sinarnya tidak secerah lampu yang besar ini, tapi tetap terang itu kelihatan. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, Tuhan berkati.